Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Indri Lestari dan Perkenalkan, nama saya Devi Aining Tias. kami dari mahasiswa STEM di Bandung Business School akan mewawancarai salah satu pengusaha yang menginspirasi kami. Beliau adalah Bapak Tata Limarga, pengusaha dalam bidang fashion. Mari kita simak petikan wawancaranya. Semoga bermanfaat bagi kami dan kita semua. Sebelum ke penjelasan bisnisnya, Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Tata Limarga. Oke, kalau boleh tahu nama perusahaan Bapak itu apa? Nama perusahaan saya Richard. Perusahaan Bapak ini bergerak di bidang apa? Perusahaan saya bergerak di bidang fashion dan retail. Kalau alamat perusahaan Bapak itu ada di mana? Untuk alamatnya, pusatnya kita ada di Cimahi. Ya, kalau cabangnya? Cabangnya kita ada di Jakarta, Depok, Tangerang, sama Bekasi. Kalau boleh tahu Pak, berdirinya perusahaan ini itu dari kapan ya? Berdirinya kurang lebih dari Oktober tahun lalu. Dan ada berapa banyak karyawan dari saat merintis sampai sekarang? Buat di awal merintis, saya cuma ada 3 karyawan, tapi untuk sekarang saya udah ada 9 karyawan. Kalau untuk perusahaan itu perusahaan sendiri atau perusahaan kerjasama? Ini perusahaan sendiri. Dan waktu penjualannya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk penjualannya kita mengikuti jam operasional dari mallnya sendiri, jadi kita dari jam 10 siang sampai jam 9 malam. Tapi ada nggak sih produk yang udah dijualin ke luar negeri gitu selain? Pernah sekali kita ada konsumen dari Taiwan. Kalau boleh tahu, modal awal dari perusahaan ini itu berapa? Modal awalnya kurang lebih 200. Dan kalau harga penjualan barangnya itu berapa? Kalau dari yang termurah kita dari 130.000 sampai yang paling mahal di angka 700.000. Langkah apa saja sih buat menarik pelanggan untuk membeli produk ini? Yang penting dekornya rapi, displaynya rapi, sama produknya yang berkualitas. Mengapa Bapak tertarik di bidang ini? Karena kebetulan dari latar belakang keluarga saya dari garment, jadi kebetulan saya juga tertarik buat mencoba masuk ke dalam. Kalau omset per harinya atau penjualan per hari itu kira-kira berapa? Kalau penjualan per hari paling sepi-sepinya di angka 5 juta. Cuman kalau lagi waktu rame bisa sampai 15 sampai 20. Berapa keuntungan dari setiap barangnya? Kalau keuntungan dari setiap barang kita margin di angka 50%. Apa kelebihan dari produk yang dijual ini? Ya, oke, kalau ngomongin kelebihan, kebetulan saya ada garment sendiri juga. Jadi kelebihannya si jahitannya udah pasti rapi, sama kita pakai teknik pewarnaan yang namanya teknik pewarnaan garment dye. Nah, pewarnaan garment dye ini kelebihannya di mana si warna tersebut bisa terlihat lebih natural, sama kalau misalnya dipakai itu hand feel-nya lebih enak. Apa yang menjadi ciri khas dalam usaha ini? Kalau ciri khas dari sebuah pakaiannya, kita emang lebih menonjolkan di mana setiap produk yang kita buat sudah pasti ada fitur-fitur tertentu yang pasti bermanfaat juga buat dipakai. Sama yang kedua, kita pakai proses washing garment dye tadi. Apa motivasinya dan sejarahnya hingga perusahaan ini berdiri hingga saat ini? Buat motivasinya, kalau saya lihat di Indonesia sendiri, biasanya produk lokal tuh suka direndahkan. Ya, Nah, jadi kebanyakan orang Indonesia itu pasti belinya produk luar. ya. Gitu. Nah, kalau saya pengen di mana orang Indonesia tuh bisa sadar kalau misalnya ternyata produk Indonesia sendiri itu kualitasnya itu bagus gitu loh. Kalah sama yang di luar. Iya. Nah, kalau buat sejarahnya, sejarah awal bangunnya perusahaan ini kebetulan kita masuknya lewat online dulu. Jadi nyobain branding dan di online-nya sendiri. Tapi lama-kelamaan kebetulan dibukain jalan, kenalan sama orang-orang di mall, jadi kebetulan bisa masuk ke pameran gitu. Kendala dalam usaha ini gitu yang udah saat merintis sampai sekarang gitu, kendalanya itu apa aja gitu? Kalau buat ngomongin kendala, kayaknya
banyak banget. Apa aja tuh Pak? Nah, yang pertama mungkin kendalanya ada di miskom antara satu bagian dengan yang lain. Jadi maksudnya si ini butuh barangnya ini, tapi yang di stoknya adanya ini, atau misalnya kehabisan barang, overstock, sama mungkin dari keuangannya juga kan harus diurusin. Gitu. Motivasi apa atau tips apa saja yang bisa membuat perusahaan ini eksis dan maju hingga sekarang? Kalau buat motivasinya, saya pengen mendapat hidup yang lebih baik. Bisakah Bapak membagi tips untuk bagi calon pengusaha? Baru. Kalau buat sedikit tipsnya, ya yang penting konsisten, kerja keras. Kalau misalnya emang harus lembur, ada kerjaan tambahan, ya mau nggak mau harus dijalanin. Kalau buat itu apa sih targetnya itu berapa sih per harinya? Kalau target per hari, saya targetin satu tokonya di angka kalau bisa nyampe 1 juta. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kami, dan terima kasih juga sudah memberikan motivasi dan tips untuk kami dan bagi para entrepreneur yang baru. Semoga usaha Bapak lancar selalu ke depannya dan maju juga dan sukses juga. Amin.